Alasan kenapa kita menurunkan suku bunga, yang pertama memang kita lagging behind Bank Sentral. Ketika Bank Sentral sudah menurunkan bunga berkali-kali, kita masih agak terlambat. Jadi kemarin semacam bayar utang. Bulan-bulan sebelumnya juga sebetulnya ada ruang untuk menurunkan suku bunga, tapi pada waktu itu kondisi pasar finansial global maupun domestik masih tidak menentu. Jadi kami khawatir kalau kita turunkan pada waktu itu akan memberikan sinyal yang salah ke pasar, seolah-olah LPS keras kepala. Tapi ketika ada ruang untuk menurunkan, kami turunkan suku bunga acuan. Yang kedua, memang hitungannya juga saat ini suku bunga di pasar sudah jauh lebih rendah dibanding dengan suku bunga acuan LPS. Dan kita juga ingin melihat cost of capital dari perbankan turun, sehingga suku bunga kredit bisa turun, sehingga kredit bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lebih cepat lagi. Jadi kalau ada ruang untuk mendorong ekonomi, kami akan lakukan hal tersebut. Berarti sebesar apa ruang bagi LPS untuk kembali menurunkan suku bunga penjaminannya mungkin untuk selanjutnya? Kalau saya lihat ruang untuk menurunkan masih terbuka lebar. Tapi tentunya kami akan monitor terus perkembangan perekonomian, sektor finansial domestik, memungkinkan apa tidak untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut. Tapi ruangnya terbuka. Sebesar apa sih Pak ruangnya mungkin kalau bisa disampaikan? Itu nanti pertanyaan cukup tricky nih. Saya pikir sih kalau memang keadaan memungkinkan 25-50 basis point turun lebih lanjut masih terbuka. Tapi itu tentunya conditionality on tergantung kepada kondisi market, ekonomi dan perbankan pada waktu kita akan mengambil keputusan seperti itu. Baik, jadi masih banyak faktor begitu ya. Lalu harapannya apa dengan adanya penurunan yang sudah dilakukan pekan kemarin, Pak? Kita mengharapkan ya transmisi kebijakan moneter yang tadinya agak terganggu dalam pengertian bunga acuan turun tapi bunga pinjaman belum turun, dengan diturunkannya bunga penjaminan LPS, suku bunga deposito akan semakin turun dan perbankan cost-nya akan turun juga, sehingga ada ruang bagi perbankan untuk melakukan kredit, menurunkan bunga pinjaman, sehingga korporasi menjadi tertarik untuk meminjam dari perbankan. Di sisi lain, kalau suku bunga deposito turun, kita juga tahu bahwa return dari orang kalau naruh uang di bank aja akan semakin turun kan. Jadi itu akan mendorong belanja karena cost dari belanja atau pinjam uang di bank menjadi lebih murah dibanding sebelumnya. Jadi kita ingin sisi demand-nya juga tumbuh dengan penurunan bunga yang kemarin. Jadi basically kita ingin ada dorongan dari sisi supply maupun dari sisi demand terhadap perekonomian. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.